Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Bapak Ibu siap untuk datang kepada Tuhan dengan sukacita dan puji-pujian kita kepada Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan segera memulainya. Dan kita mengawali segala sesuatunya dengan doa. Sebelumnya mari bersama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami datang bersyukur dan kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang selalu nyata dan baru dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau datang dengan sukacita, dengan puji-pujian. Dan biarlah apa yang kami persembahkan kepadamu semuanya, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Segala pujian dan hormat hanya untuk Engkau Tuhan. Jangan biarkan satu di antara kami curi kemuliaan-Mu. Kami kembalikan segala pujian dan hormat untuk Tuhan. Nama Tuhan disenangkan, nama Tuhan dimuliakan, dan nama Tuhan diagungkan lewat puji-pujian, lewat bibir kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap memuji dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada-Mu. Yang sama-sama siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Teman-teman saja kita bangkit berdiri sebelum kita akan memuji Tuhan. Mari sama-sama kita mau baca dalam kitab Yohanes 8 ayat 8. Kitab Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12 kita sama-sama baca. Saya hitung 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita mau membawa kepada Tuhan puji-pujian kita. Kita percaya bahwa Allah disenangkan lewat puji-pujian kita semua, amin. Puji nama Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu perkataan Tuhan di dalam kehidupan kita, menjadi iman kita. Aku jalan kebenaran. Haleluya. Percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan adalah jalan dan kebenaran dalam kehidupan kita, amin. Ekspresi orang yang percaya bahwa Tuhan adalah jalan dan kebenaran. Dia mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersemangat, bergairah bagi Tuhan, amin. Mari lebih bersukacita lagi. Kita mau katakan, Engkau Tuhan adalah jalan kebenaran dalam hidup kami. Haleluya. Aku jalan kebenaran. Oh, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya amin, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan kebenaran. Oh, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya Ada keselamatan kekal. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia Tuhan yang luar biasa, dia Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan lebih lagi, bersemangat lagi bagi Tuhan. Dialah pelukis cakrawala, dialah yang memberikan kehidupan bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan yang layak disembah dan ditinggikan di tempat ini Tuhan. Biar ini jadi kerinduan kami Tuhan, untuk memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan pelukis, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Dialah pemilik kehidupan, dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Dengan iman katakan kami rindukan, kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Dialah pemilik kehidupan, dialah pelukis cakrawala dalam kehidupan kita. Haleluya. Oh, mari katakan pelukis cakrawala, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Engkaulah pemilik kehidupan Tuhan. Kami rindu kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Datanglah dan bertata, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Mari berikan sukacita sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya.
We worship you alone. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. We'll give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. Hallelujah, hallelujah. We worship you alone. You are worthy to be praised. Mari dengan imanmu katakan, Engkau Allah yang awal dan akhir. You are Alpha and Omega, and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. Give you all the glory. Mari umat Tuhan angkat suaramu, katakan you are Alpha and Omega.
Kami menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak disembah dan ditinggikan. Engkaulah yang awal dan yang akhir Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak terima pujian dan hormat kami Tuhan. Kami memberikan glory bagi-Mu Tuhan. Hallelujah, Lord.
tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidup. Mari saja kita bangkit berdiri, angkat pujian ini, katakan Engkau sumber. Oh, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat bersembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, Tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidup. Mari umat Tuhan angkat suaramu, katakan Engkau sumber kekuatan hidup kami Tuhan. Oh, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidup. Kau menara, oh, kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah perisai di kehidupan kami ya Bapa. Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber pertolongan di dalam seluruh kehidupan kami. Karena kami menyadari bahwa tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus membimbing kami, menolong kami, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Kami tidak bisa hidup lepas dari firman-Mu, sebab Engkau sendiri adalah firman Tuhan itu. Biarlah kami hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Hati kami terbuka untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau menjamah, Engkau melawat setiap pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh mengalami perjumpaan kasih, perjumpaan kuasa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Ya. You are the light of the world. Kamu adalah terang dunia. Ya, pada tahun ini kita akan belajar bersama-sama tentang bangkit dan bersinar. Dan pada hari ini kita akan berbicara bersama-sama, kamu adalah terang dunia. Ya, kita akan baca bersama-sama di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14 sampai dengan 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini adalah suatu pernyataan Yesus di dalam khotbah. Ya, kalau kita membaca ini adalah rangkaian khotbah di bukit. Ya, di dalam pasal 5 ayat yang ke-7 adalah rangkaian khotbah di bukit. Dan setelah Yesus mengatakan tentang berbahagialah atau diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah dan lain sebagainya. Dan di saat ini di dalam perikop ini sebenarnya memberikan dua ilustrasi ataupun metafora. Kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang kamu adalah terang dunia. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau kita sering mendengar tentang pernyataan Yesus atau sebutan Yesus, Yesus pernah mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus pernah mengatakan, akulah gembala yang baik, akulah pintu. Tuhan Yesus juga pernah mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Ya. Tetapi tidak ada satupun dari kata-kata tersebut, kamu adalah gembala yang baik. Kamu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kamu adalah pintu. Kamu adalah roti hidup. Tapi sebutan Yesus yang satu ini, ya, yang mengatakan kamu adalah terang dunia. Ya, suatu sebutan yang atau gelar yang diberikan Yesus diberikan juga kepada orang-orang yang percaya. Kamu adalah terang dunia. Apakah yang dimaksud dengan kamu adalah terang dunia? Ya, kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes, ya, Injil Yohanes di situ banyak tentang berbicara tentang 7 perkataan Yesus tentang akulah. Ya, kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 6 sampai 8. Yohanes 1 ayat 6 sampai 8. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Yohanes Pembaptis, seorang nabi besar, ya, Yesus mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah nabi besar, tetapi dikatakan bahwa ia bukan terang itu. Ia bukan terang itu. Dan kita sebagai orang-orang percaya, kita juga bukan terang itu. Yohanes Pembaptis bukan terang itu, seorang nabi besar bukan terang itu. Siapa sesungguhnya terang itu? Siapa sesungguhnya terang itu? Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-9. Yohanes 1 ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yohanes 8 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 9 ayat yang ke-5 juga di sana dikatakan, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5, di bagian pasal yang ke-5 ayat yang ke-5 ini juga dikatakan Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi di sini terang yang sesungguhnya ialah Yesus Kristus sendiri. Dialah sumber terang itu. Ya. Yesus Kristus adalah terang itu sendiri. Yesus Kristus adalah sumber terang itu sendiri. Tetapi mengapa Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia? Kita memang terang itu, tetapi kita bukan sumber terang itu. Ya.
Kita memang terang itu, tetapi kita bukan sumber terang itu. Orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus disebut terang dunia karena dia memantulkan terang Kristus atau memancarkan terang Kristus. Jadi kita disebut terang dunia karena kita memantulkan terang Kristus. Amin. Ya, Efesus 5 ayat yang ke-8 di sana dikatakan, Efesus 5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dulu kita adalah kegelapan, tetapi siapa yang ada di dalam Kristus, kita adalah terang. Amin. Ini artinya setiap orang yang berada di dalam Kristus, dialah terang itu. Kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Ya. Walaupun orang Kristen, walaupun pendeta, walaupun siapa saja, tetapi kalau hidupnya di luar Kristus, dia bukan terang itu, dia berada di dalam kegelapan. Ya. Jadi setiap orang percaya yang hidupnya di dalam Tuhan. Di sini dengan jelas dikatakan, siapa yang berada di dalam Tuhan. Oleh karena itu biarlah kita sama-sama hidup di dalam Tuhan dan memancarkan, memantulkan terang Kristus di dalam kita. Kamu adalah terang dunia. Dari apa yang kita baca, apa makna kamu adalah terang dunia? Yang pertama, di dalam ayat yang ke-15 dan juga ayat yang ke-16. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi yang pertama, makna kamu adalah terang dunia, terang itu untuk dilihat. Bayangkan kalau gelap, saya pakai masker, ini semuanya mati. Yang kelihatan cuma maskernya, karena maskernya warna putih. Terang itu untuk dilihat, terang itu selalu menang dari kegelapan. Ya, tidak ada gelap itu menang dari terang. Terang itu selalu menang dari gelap. Jadi kekristenan itu adalah sesuatu untuk dilihat. Kekristenan itu tidak ada istilah mengikut Kristus itu sembunyi-sembunyi. Kekristenan itu harus dapat dilihat oleh semua orang secara nyata. Tidak boleh hanya dilihat di gereja saja. Kekristenan itu kalau hanya di gereja saja tidak ada manfaatnya. Terang ketemu terang, ya, tambah terang. Tapi kalau di dalam kegelapan, walaupun dia hanya satu lilin kecil, itu sangat bermanfaat. Kekristenan itu harus nyata di dalam kehidupan sehari-hari. William Barclay mengatakan bahwa kekristenan itu harus nampak dimanapun saudara berada. Cara saudara memperlakukan para penjual sayur di pasar. Cara saudara berbelanja. Cara saudara memperlakukan anak buah. Cara saudara memperlakukan atasan. Cara saudara memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Cara saudara berbicara. Cara saudara bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu harus nampak, harus dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kekristenan yang ada di dalam gereja harus sama ketika berada di luar gereja. Amin. Kekristenan yang ada di dalam gereja harus nampak di tempat kerja. Amin.
Kekristenan yang ada di dalam gereja harus nampak ketika berada di pasar. Ketika lagi main badminton, tempat permainan, atau di lapangan. Kekristenan kita harus sama dimanapun kita berada, kapan saja. Ketika di rumah sakit dan lain sebagainya, kekristenan kita harus sama. Amin. Yesus tidak mengatakan kamu adalah terang di gereja. Tetapi Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia. Ya, karena itu di dalam kehidupan orang Kristen di dunia itu, kekristenan itu harus nampak jelas. Ya, dapat dilihat oleh semua orang. Paulus mengatakan bahwa kita ini seperti surat yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Jadi kekristenan kita ini harus dapat dilihat. Saya mendengar kesaksian salah seorang yang bekerja di Sentul City. Ya. Ketika dia jam sibuk sekalipun, ya, dia memiliki jam-jam doa, ya. Ketika dia sibuk, pada waktu jam doa, dia akan meninggalkan kesibukan tersebut dan dia berdoa. Dan itu dilihat oleh rekan kerjanya, karyawannya, dan lain sebagainya. Suatu saat ada seorang ibu-ibu, dia bukan orang Kristen, dia datang kepada dia dan dia meminta untuk didoakan. Karena dia sudah lama tidak punya anak. Dan saat itu padahal kan dia Kristen, tidak apa-apa nih saya doakan dalam nama Yesus. Ya tidak apa-apa, akhirnya didoakan dan tahun berikutnya ibu tersebut melahirkan seorang anak. Ya, ini orang yang belum percaya, minta didoakan kepada orang yang sudah percaya kepada Kristus. Salah satu kesaksian lagi dari Ibu Rosi, Gembala Sidang GSCA Ibu Gembala Sidang GSCA di Sukabumi. Ya, pada waktu dia jam berdoa, ya, tiba-tiba dia didatangin oleh orang, ya, oleh orang yang celana 3/4. Oleh orang yang tidak dikenal, jangan-jangan ini mau membubarkan lagi doa. Ada ketakutan di situ. Tetapi setelah ditanya, apa yang bisa saya bantu? Dan dia mengatakan, saya mohon bantuan doa. Loh, kenapa Anda meminta bantuan pada kami? Bukankah kami orang Kristen? Dan dia mengatakan sesuatu yang luar biasa. Karena doa orang Kristen itu berkuasa. Dan kemudian akhirnya dia didoakan. Ya, dalam proses selanjutnya, ya memang ada beberapa proses. Dan selanjutnya setelah sembuh, ya, dia datang lagi untuk minta didoakan. Karena ada biaya yang perlu dibayarkan untuk rumah sakit. Minta tolong didoakan karena tidak ada biaya untuk rumah sakit. Dan setelah didoakan, kemudian esok harinya ada temannya dari Bandung datang ke Sukabumi, memberikan sejumlah uang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Tuhan kita luar biasa, amin. Apakah doa itu penting, Bapak Ibu? Saya yakin semua orang Kristen ketika ditanya doa itu penting, pasti akan menjawab penting. Bahkan tadi, orang yang gak kenal Tuhan aja mengatakan doa orang Kristen berkuasa, luar biasa. Nah, kalau saya melihat di beberapa gereja, kebanyakan yang datang itu kebanyakan ibu-ibu. Nah, bapak-bapaknya mana ini kalau doa? Nah, bapak-bapak ini adalah kepala rumah tangga. Berkat itu dicurahkan melalui kepala. Oleh karena itu, mari bapak-bapak, ketika ada jam-jam doa kita turut ambil bagian. Karena bapak-bapak itu punya pengaruh yang luar biasa. Bahkan slogan kita, kaum pria, pria bersatu, gereja maju. Ya. Pria bersatu, gereja maju. Luar biasa. Kalau para pria-pria ini menjadi pria-pria yang takut akan Tuhan, gereja kita pasti akan maju. Amin.
Di Afrika ada gereja 3 kali 3 kilometer, itu gereja terbesar ya. 3 kali 3 kilometer. Apa yang membuat gereja itu besar? Karena gereja itu mereka suka berdoa. Kalau kehidupan kita ingin diubahkan, kehidupan kita ingin melakukan, mengalami mukjizat, kalau gereja kita ingin berkembang, gereja kita ingin maju, mari kita bersama-sama berdoa. Amin. Karena doa ini memiliki kuasa yang luar biasa. Doa memiliki kuasa yang luar biasa. Gereja-gereja yang besar itu karena ada orang-orang yang berdoa. Karena ada jemaat-jemaat Tuhan yang berdoa. Gereja yang berkembang itu karena semua orang, semua jemaat terlibat di dalam pelayanan. Ya, kita diberikan talenta karunia masing-masing dimanapun kita berada, ketika kita melakukan semuanya untuk Tuhan, itu adalah pelayanan. Amin. Itu adalah pelayanan. Oleh karena itu, mari kita semuanya terlibat di dalam pelayanan. Ada bagian kita masing-masing. Ya. Kalau memang tidak bisa nyanyi ya jangan WL, ada pelayanan yang lain. Ya. Semuanya pasti diberikan karunia dan talenta. Dan semuanya untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Haleluya. Yang kedua, terang itu adalah pembimbing. Ya, di dalam ayat yang ke-15 bagian B, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya, terang itu adalah pembimbing. Ya, kalau kita melihat pelabuhan-pelabuhan ya yang ada di mana saja ya pelabuhan-pelabuhan, kita melihat ada lampu-lampu. Kita juga melihat ada mercusuar yang lampu-lampu yang berderet ya. Terang lampu itu merupakan pembimbing supaya kapal atau perahu itu dapat berlayar dengan baik ya. Demikian juga terang itu menjadi pembimbing. Coba kalau seandainya kota ini tidak ada lampu, pasti akan mengalami kesulitan. Demikian juga di pedesaan, kalau tidak ada lampu sama sekali pasti akan kesulitan. Tidak ada penerangan, tidak ada yang membimbing ya. Kesulitan itu juga kita alami ketika di rumah itu ya, mati lampu pada malam hari. Itu sangat kesulitan sekali. Terang itu begitu penting. Terang adalah sesuatu untuk menerangi jalan, untuk menerangi ruangan ini. Ya. Terang itu menjadi pembimbing sehingga kita dapat berjalan dengan aman, tidak nabrak kesana kemari, dan juga demikian juga kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita juga harus menjadi pembimbing, menjadi contoh. Karena memang itu diperlukan oleh dunia ini. Amin. Kita sebagai orang-orang percaya, kita adalah pembimbing bagi orang-orang yang belum percaya. Ya. Anak muda yang masih studi, waktu ujian, waktu ulangan, ketika depan, kanan, kiri, belakang nyontek, apakah kita sebagai orang-orang percaya ikut-ikutan nyontek? Waduh, semuanya nyontek nih. Ataukah apakah kita tetap memegang prinsip kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus jujur. Berapapun nilainya, tetap harus jujur. Ketika kita berdagang, yang depan, samping dan lain sebagainya mulai curang, dalam arti timbangannya 1 kilo, bilangnya 1 kilo ternyata 9 on. Ya. Apakah kita masih tetap jujur sebagai orang-orang yang percaya? Kita sebagai orang-orang percaya adalah pembimbing. Ya, saya pernah kerja di Sidoarjo, Bapak Ibu. Ya. Waktu itu ya supervisor saya tahu bahwa saya orang Kristen. Saya sudah bilang sebelumnya, kalau hari Minggu saya jangan dilemburkan untuk bekerja. Tetapi suatu waktu, suatu hari Minggu saya dijadwalkan untuk lembur. Tapi karena saya sudah bilang sebelumnya, saya tidak masuk kerja. Saya ke gereja. Kalau saya ke gereja itu ke Surabaya.
Jadi saya berangkat jam 6, pulang jam 12 siang karena ikut 2 kali ibadah di Surabaya. Nah, setelah itu dia mau kasih SP1 karena tidak masuk. Dan minggu berikutnya pun dikasih jadwal lagi. Saya tetap tidak masuk lagi ya. Tapi sampai selanjutnya sih tidak dikasih SP karena saya sudah beritahu sebelumnya. Dan setelah itu karena beberapa kali saya tidak dijadwalkan pada hari Minggu. Ya. Satu kesaksian lagi waktu kemarin saya telepon bapak saya waktu di rumah sakit. Nah, kebetulan di situ ada dokter yang lagi mengunjungi pasien. Nah, ini dokter ini bagi saya dokter yang luar biasa ya, dia sering khotbah juga. Nah, dokter tersebut ketika mengunjungi, kalau mengunjungi pasien itu kan biasanya cuma sebentar, tapi dokter ini cukup lama ya. Ketika dia datang ke pasien, dia membimbing, dia memberikan kesaksian bagi pasien tersebut ya. Dan dokter tersebut mengatakan sebenarnya kita ini adalah orang yang berdosa, tapi sebelumnya dia mengatakan kalau pengen sembuh, pengen cepat sembuh, ingat jamu ya. Artinya apa? Jaga mulut ya, jaga mulut, jaga hati. Itu kalau ingin sembuh, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur ya, seringkali mengatakan demikian. Setelah itu baru dia bersaksi, sebenarnya kita ini orang yang berdosa ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa ialah maut, kematian. Tapi Tuhan tidak menginginkan semua manusia itu binasa. Oleh karena itu Tuhan mengatakan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari maut kepada hidup. Ya. Dia mengatakan demikian. Dan karena itu percayalah kepada Tuhan, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dia memberikan kesaksian hidupnya. Sebelumnya dia pernah sakit dan hampir mati. Ya, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, dia diizinkan untuk hidup. Ya, dan akhirnya dia melanjutkan kedokterannya, sekolah kedokterannya, luar biasa bisa menyelesaikan. Dan beberapa waktu yang lalu dia juga mengalami COVID, kena COVID juga. Selama 40 hari. Ya, selama 40 hari dia tidak bisa bernafas dengan baik, dan setelah 40 hari itu bisa bernafas seperti biasanya. Ya. Dan semenjak dia mengenal Kristus, dia tidak takut akan kematian, ya. Karena baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi dia memberikan motivasi, memberikan bimbingan kepada pasien-pasiennya, dan juga memberitakan kabar baik bahwa hanya di dalam Yesus Kristus itu ada keselamatan. Nah, ini kesaksian membimbing mereka, ya, membimbing mereka supaya mereka menemukan jalan yang benar. Nah, kesaksian dari Bu Rosi tadi juga ada salah satu ketika dia berdoa ke rumah sakit, berdoa kepada anaknya yang sakit tadi, Roh Kudus memberikan hikmat kepada dia, memberikan kata-kata dengan pengetahuan bahwa sebenarnya anak ini adalah anak yang tertolak. Dia tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya. Ya, pada waktu dalam kandungan dia ingin digugurkan. Ya, setelah itu Bu Rosi membimbing supaya kedua orang tua tersebut meminta ampun, memohon pengampunan kepada anak tersebut. Dan akhirnya kedua orang tua tersebut meminta pengampunan, rekonsiliasi, pemulihan terjadi sehingga anak tersebut berangsur-angsur sehat. Ya, ini adalah salah satu bahwa terang itu adalah membimbing. Ya, ternyata memang ada penyakit-penyakit yang disebabkan, kebanyakan penyakit itu disebabkan masalah hati. Ya. Hati yang sakit hati lah dan lain sebagainya. Ya. Walaupun didoakan, kalau belum selesai akan kesulitan. Ya. Jadi yang kedua,
terang itu adalah pembimbing. Kita sebagai orang-orang yang percaya, kita adalah pembimbing bagi orang-orang sehingga mereka boleh menemukan jalan kebenaran. Mereka boleh menemukan kasih yang sejati di dalam Yesus Kristus. Ya. Dan yang ketiga, terang itu memberi peringatan. Yang ketiga, terang itu memberi peringatan. Ya, peringatan akan ada bahaya. Sama seperti rambu-rambu di jalan. Ya, kalau kita melihat rambu-rambu di jalan ada misalnya tanah longsor dan lain sebagainya, berarti di depan itu kita harus berhati-hati karena di depan ada tanah longsor. Ya. Jadi terang itu seringkali memberi peringatan, memberitahukan kita agar kita berhenti karena di depan itu ada bahaya, ada lubang atau ada jurang di depannya sehingga kita harus berhenti. Setiap orang Kristen kadang-kadang juga memiliki tugas untuk memberikan peringatan kepada sesamanya. Ya. Memberikan peringatan kepada sesamanya. Memang ketika kita memberikan peringatan kepada saudara-saudara kita itu sulit. Apalagi ketika kita memperingati dan hal tersebut ditolak. Ya. Tidak mudah untuk melakukannya. Oleh karena itu kita perlu memberi peringatan dengan kasih, dengan lemah lembut, sekalipun ditolak tetap mengasihi. Amin. Kalau kita memberi peringatan kepada orang lain dengan kasih dan bukan dengan kemarahan, bukan dengan menyakiti, bukan dengan kritik, bukan dengan keinginan untuk mengutuk, bukan dengan keinginan untuk melukai, maka orang tersebut akan menerima peringatan-peringatan itu. Dan peringatan itu akan menjadi lebih efektif. Orang Kristen harus menjadi terang yang dapat dilihat. Amin. Jadi Bapak Ibu, di dalam Matius 18 ayat yang ke-15, Matius 18 ayat yang ke-15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Ya, ini terang itu harus memberi peringatan, memberi petunjuk, memberi pengarahan. Ya, kalau ada saudara kita yang berbuat dosa, tegurlah dia. Bukan untuk menjatuhkan dia, tetapi karena kita mengasihi dia. Di dalam Lukas 17 ayat 3 dan 4. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari. 7 kali sehari. Dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal. Engkau harus mengampuni dia. Amin. Di dalam 1 Timotius 5 ayat 1 sampai dengan 2. Janganlah engkau keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Ya. Apabila ada sesuatu yang salah, kita memberi peringatan. Kita wajib memberi peringatan buat saudara-saudara kita. Tentunya dengan penuh kesabaran. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita sebagai orang-orang percaya, terang itu berarti memberi peringatan. Apabila ada saudara kita yang melakukan suatu kesalahan, kita wajib menolong mereka, memberi peringatan mereka dengan kasih. Amin.
Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Apa makna daripada ayat yang ke-16 ini? Yang pertama, orang lain itu harus dapat melihat perbuatan-perbuatan baik kita. Orang lain harus dapat melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik. Ya. Kalau di dalam bahasa Yunani, kata baik, perbuatan baik ini ada dua kata yang dipakai. Yang pertama adalah agathos, yang berarti sesuatu yang baik mutunya. Dan yang kedua adalah kalos. Kalos ini berarti sesuatu yang bukan hanya baik, tetapi juga indah, menarik hati, dan mempunyai daya tarik. Kata yang dipakai di sini adalah kalos. Perbuatan yang baik dari orang Kristen itu bukan hanya harus baik mutunya, tetapi juga harus mempunyai daya tarik. Perbuatan itu harus mempunyai sifat yang menarik. Ya. Menarik. Perbuatan yang bukan hanya baik mutunya saja, tetapi itu harus indah, menarik hati. Ya, perbuatan yang menarik hati. Nah, dan yang kedua, perbuatan baik yang kita lakukan itu harus mempermuliakan Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan itu harus mempermuliakan Allah. Suatu ketika ada pertemuan pemuda-pemudi di dalam gereja, dia berdoa bersama-sama. Mereka berdoa sungguh-sungguh. Ya, mereka berdoa sungguh-sungguh dan esok harinya beberapa pemuda datang kepada pemimpin doa tersebut. Dan dia mengatakan, mereka dengan bangga mengatakan kepada pemimpin tersebut, lihatlah muka kami bersinar-sinar. Kemudian jawab pemimpin tersebut, Musa sendiri tidak tahu kalau mukanya bersinar. Artinya apa? Kehidupan kita itu harus mempermuliakan Tuhan. Fokusnya itu bukan diri kita, tetapi Tuhan. Semua tentang Tuhan. Kebaikan yang dengan sadar atau dengan sengaja menarik perhatian orang lain itu kepada diri kita sendiri, itu bukanlah kebaikan Kristiani. Itu bukanlah kebaikan Kristen yang sejati. Di dunia ini memang banyak orang yang melakukan perbuatan baik dengan sengaja untuk mencari pujian, melakukan hal-hal yang baik. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya tidak boleh berpikir hal-hal yang demikian. Supaya kita dipuji oleh orang, supaya kita dilihat oleh orang. Bukan itu. Yang harus diutamakan orang Kristen adalah berusaha melalui perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan. Itu mereka boleh mengarah perhatiannya, ya, mengarah pandangannya kepada Allah. Selama kita masih berpikir, ya, menerima pujian dari orang lain, supaya kita dilihat dari orang lain, sebenarnya kita belum melakukan kebaikan dengan cara Kristen. Perbuatan baik, kehidupan saleh kita, itu harus senantiasa mempermuliakan Tuhan. Apa yang kita lakukan, Tuhan dimuliakan. Perbuatan baik yang kita lakukan, Tuhan dimuliakan. Ya. Dan perbuatan baik itu juga bisa membawa orang lain juga mempermuliakan Tuhan bersama-sama. Amin. Dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15 di sana dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu
untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan apa yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Orang Kristen harus menjadi terang yang dapat dilihat orang. Amin. Orang Kristen harus menjadi terang yang dapat memberi peringatan kepada orang lain. Orang Kristen harus menjadi terang yang memberikan petunjuk, memberikan bimbingan, memberikan pengarahan kepada orang lain. Dan semua tujuan dari semua yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus membuat namanya besar melalui kehidupan kita, melalui perbuatan baik kita. Dengan cara kita menjalani kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang penuh dengan berkat, Allah yang penuh dengan kebenaran, keadilan, dan kekudusan. Dan dengan hidup sebagai terang, kita dapat memuliakan Tuhan. Dan mengajak orang lain juga untuk memuliakan Dia. Amin. Kita harus menjadi murid yang mengasihi Tuhan. Kita harus menjadi murid yang mengasihi gereja. Kita harus menjadi murid yang mengasihi sesama. Dan kita juga harus mengembangkan murid-murid berikutnya yang mengasihi Tuhan, mengasihi gereja, dan juga mengasihi sesama. Mari kita menunjukkan kebaikan Tuhan dengan cara hidup kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita untuk perenungan sepanjang tahun ini, sepanjang hari ini. Yang pertama adalah bagaimana Bapak Ibu menunjukkan atau memperlihatkan kebaikan Bapak Ibu di tahun 2023 ini. Dan pertanyaan refleksi yang kedua, sebutkan beberapa cara Bapak Ibu menunjukkan kebaikan Tuhan bagi sesama. Dan yang terakhir, sudahkah Bapak Ibu dan saya menjadi terang di dunia ini, memantulkan terang Kristus bagi sesama. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini akan memberkati kita semuanya. Tuhan mengatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Terang yang senantiasa dilihat oleh semua orang. Terang yang senantiasa menjadi pembimbing dan juga terang yang memberi peringatan. Dan semuanya yang kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan. Kita mau menjadi terang bagi bangsa dan negara ini. Di dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14 di sana dikatakan, 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Dua Tawarik 7 ayat yang ke-14 di sana dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Haleluya. Bapak Ibu yang saat ini datang dengan kelemahan, percayalah bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan. Yang datang dengan sakit penyakit, percayalah bahwa sesungguhnya segala kelemahan, sakit penyakit, bahkan dosa kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilur Yesus kita sudah disembuhkan. Bapak Ibu yang datang di dalam putus asa, tidak memiliki pengharapan,
datanglah kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi persoalanmu, percayalah Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan turut ambil bagian di dalamnya. Mari kita juga berdoa buat bangsa dan negara kita, bangsa yang kita kasihi, supaya kita juga boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Haleluya. Sebelum kita berdoa bersama-sama, kita nyanyikan pujian ini. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa. Haleluya. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh kita akan berdoa bersama-sama. Biarlah kita dengan penuh keyakinan apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, Tuhan akan sanggup melaksanakannya, sanggup memulihkan, dan juga berdoa buat bangsa dan negara kita. Bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini di dalam kelemahan. Tuhan, Engkau menjamah mereka, Engkau memberikan kekuatan. Yang saat ini sakit, Tuhan menjamah. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Engkau sudah menyembuhkan. Saat ini juga kami berdoa buat Bapak Gembala kami, di mana kakinya mengalami sakit. Biarlah kesembuhan ilahi mengalir di dalam tubuhnya. Segala sakit penyakit sudah Engkau tanggung di atas kayu salib. Oleh bilur-bilur-Mu Engkau sudah menyembuhkan mereka. Saat ini kami berdoa buat jemaat yang dalam putus pengharapan.
Kami percaya di dalam Engkau ada pengharapan, ada kekuatan, ada pemulihan. Dan saat ini kami berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang mengalami kekurangan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup mencukupkan segala keperluan. Allahku akan memenuhi segala keperluan sidang jemaat-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Yang saat ini di dalam persoalan dan beban berat, kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan serta jalan keluar sehingga anak-anak-Mu dapat menanggungnya. Kami percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah di dalam segala sesuatu kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Kehidupan kami, tingkah laku kami, perkataan kami dapat dilihat oleh orang-orang di sekitar kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Nama Tuhan dimuliakan melalui perbuatan-perbuatan baik kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus-Mu yang akan melawat, menjamah kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang sehat, yang kuat, yang unggul di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah sidang jemaat-Mu, dan biarlah kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Kami adalah terang dunia yang memancarkan, yang memantulkan terang Kristus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami berdiri saat ini bagi bangsa dan negara kami. Engkau mengetahui bangsa dan negara kami adalah bangsa yang besar. Ratusan juta jiwa belum mengenal akan Engkau, mereka terancam binasa. Engkau mengasihi bangsa ini, Engkau tidak menghendaki seorang pun binasa. Karena itu ya Bapa, Engkau lawat bangsa dan negara kami. Curahkanlah Tuhan hujan pertobatan, curahkanlah Tuhan hujan keselamatan atas bangsa kami. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi berkat, untuk memberitakan kabar baik bagi semua orang, sehingga mereka boleh mengenal akan Engkau, mereka boleh mendengar kabar baik. Sebab barang siapa yang berseru kepada Engkau akan diselamatkan. Dan biarlah mereka juga boleh mendengar tentang Engkau, mereka boleh percaya di dalam hati mereka, mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi bangsa dan negara kami, Engkau memberkati pemerintahan yang ada, Bapak Presiden Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Engkau memberkati para gubernur yang ada di Indonesia, para wali kota dan juga para bupati, camat, kepala desa, lurah, dan juga RT RW. Engkau memberkati bangsa Indonesia ini dengan berkat kemurahan yang luar biasa, keselamatan yang daripada Engkau. Kiranya pemimpin-pemimpin kami boleh memimpin di dalam takut akan Tuhan. Engkau memberkati, Engkau memakai setiap orang-orang yang percaya kepada Engkau, yang duduk di dalam pemerintahan, yang duduk di dalam DPR ataupun MPR. Kiranya mereka boleh menjadi saksi. Demikian juga orang-orang kudus-Mu yang berada di dalam TNI Polri, mereka boleh menjadi saksi, boleh menjadi berkat bagi mereka. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, biarlah kehendak dan rencana-Mu saja yang terjadi atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang telah mempercayakan kami untuk memancarkan kasih Kristus, terang Kristus bagi orang-orang yang ada di dunia. Dan biarlah kami senantiasa hidup di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami hidup di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan itu tinggal di dalam kehidupan kami, maka kami minta di dalam nama Tuhan, yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, itu akan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Roh Kudus akan senantiasa membimbing kami, Roh Kudus yang senantiasa menolong kami, Roh Kudus yang akan senantiasa memberkati kami anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau memakai kami ya Bapa. Kiranya Tuhan akan membuat segala sesuatu yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Karena Tuhan sendiri yang menyertai kami, dan Tuhan sendiri yang membuat segala sesuatu yang kami kerjakan berhasil. Kiranya Engkau akan membawa kami semakin hari semakin naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan senantiasa Tuhan curahkan.
Engkau akan memberkati kami dimanapun kami berada. Engkau memberkati ketika kami keluar, ketika kami masuk, ketika kami melakukan segala sesuatu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus buat kasih setiamu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kiranya berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita. Persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita semuanya dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Mari semua yang sudah diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati Haleluya, puji nama Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Kami ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti ibadah minggu hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi mau mengingatkan buat Bapak Ibu yang belum sempat untuk memberi persembahan, disediakan di depan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.